Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari simak video berikut agar kalian tahu tentang sejarah Kesultanan Maluku. Maluku terletak di kawasan Wallacea, daerah transisi yang memiliki keanekaragaman hayati unik antara Asia dan Australia. Terdiri dari dua provinsi utama, Maluku dengan Maluku Utara. Beberapa pulau besar di Maluku antara lain Pulau Seram, Pulau Ambon, Pulau Halmahera, Pulau Ternate, dan Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Halmahera yang mengelilingi kepulauan ini, menjadikannya kaya akan sumber daya laut. Maluku dikenal di dunia sejak zaman kuno sebagai sumber rempah-rempah, khususnya pala dan cengkeh, yang sangat berharga. Kepulauan ini dihadiri oleh beragam suku bangsa dengan budaya dan tradisi yang kaya, seperti suku Alifuru di Pulau Seram dan masyarakat adat di Halmahera. Bahasa yang digunakan sangat beragam, dengan ratusan bahasa daerah, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Maluku merupakan kawasan yang unik karena perpaduan sejarah, keanekaragaman budaya, dan kekayaan alamnya, menjadikannya salah satu wilayah yang bersahabat. Sejarah terbentuknya Kesultanan Maluku, Ternate, dan Tidore. Masuknya Islam ke daerah Maluku masih menjadi perdebatan akademis yang terus berlanjut hingga saat ini. Perdebatan itu bukan hanya karena landasan teoretis, proposisi dan asumsi-asumsi yang berbeda dari para pakar sejarah, tetapi juga karena langkanya dokumen tertulis atau arsip yang dapat menjelaskan kedatangan agama Islam. Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan dua kesultanan yang terletak di wilayah Maluku, Indonesia. Proses terbentuknya kesultanan ini dimulai pada abad ke-13, ketika para pedagang dan ulama dari berbagai daerah, termasuk Melayu Jawa dan Arah, mulai memasuki wilayah tersebut. Mereka membawa ajaran Islam yang kemudian diterima oleh masyarakat setempat. Kesultanan Ternate didirikan oleh Raja Masyur Malamo, yang dikenal sebagai raja pertama yang memeluk Islam. Di sisi lain, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Raja Sahajati, yang juga berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Keduanya merupakan keturunan dari Jafar Shadiq, yang diyakini sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Maluku. Proses Islamisasi ini berlangsung damai dan melibatkan interaksi antara budaya lokal dan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pada awalnya, kedua kesultanan ini berfungsi sebagai pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur antara Asia dan Eropa. Dengan letak yang strategis, Kesultanan Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang sangat dicari oleh pedagang dari berbagai belahan dunia. Kesultanan ini juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sulawesi, untuk memperkuat posisi mereka di jalur perdagangan. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Ternate dan Tidore mulai mengembangkan kekuatan militer mereka untuk melindungi wilayah dan kepentingan perdagangan. Mereka membangun armada laut yang kuat dan melatih pasukan untuk menghadapi ancaman dari luar, termasuk dari kerajaan-kerajaan tetangga dan penjajah asing. Dalam konteks ini, kedua kesultanan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang berpengaruh di kawasan timur Indonesia. Pembawa Islam di Kesultanan dalam penyebaran Islam di Kesultanan Ternate. Beberapa tokoh penting muncul sebagai pembawa ajaran Islam. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga berperan dalam membangun struktur sosial dan politik yang mendukung perkembangan kesultanan. Di antaranya adalah Syekh Mansur, misalnya, dikenal sebagai ulama yang sangat berpengaruh dalam mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Ternate. Ia mengajarkan nilai-nilai moral dan etika Islam, serta mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah dengan baik. Syekh Yakub, di sisi lain, dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan sistem pendidikan Islam di Ternate, yang menjadi cikal bakal lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut. Di Tidore, Raja Ciriliati menjadi tokoh kunci dalam proses Islamisasi. Ia dikenal sebagai raja yang pertama kali memeluk Islam dan berusaha menyebarkan ajaran tersebut di kalangan rakyatnya. Penyebaran Islam di Maluku juga didukung oleh para pedagang Muslim yang datang dari berbagai daerah. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga mengajarkan dan mengamalkan agama Islam yang kemudian diadopsi oleh masyarakat setempat. Dengan masyarakat yang awalnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme mulai menerima ajaran Islam.
Seiring dengan berkembangnya Islam, kedua kesultanan ini juga mulai membangun infrastruktur yang mendukung kehidupan beragama, seperti masjid dan pusat-pusat pendidikan Islam. Masjid-masjid yang dibangun menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, di mana masyarakat berkumpul untuk beribadah, belajar, dan berdiskusi tentang berbagai isu yang dihadapi. Faktor kemunduran atau keruntuhan Kesultanan Maluku, Ternate dan Tidore. Meskipun kedua kesultanan ini mengalami masa kejayaan, berbagai faktor menyebabkan kemunduran dan keruntuhan mereka. Salah satu faktor utama adalah campur tangan asing, terutama dari Portugis dan Belanda, yang mulai memasuki wilayah Maluku pada abad ke-16. Bangsa Eropa kedua ini tidak hanya berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah, tetapi juga berusaha mengendalikan kekuasaan politik di kedua kesultanan. Di Ternate, Sultan Hairun Jamil dan Sultan Babullah berjuang untuk memperkuat posisi Islam dan mengusir Portugis dari wilayah mereka. Sultan Hairun Jamil, yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berusaha mendamaikan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain untuk melawan penjajah. Namun, pada tahun 1570, ia dibunuh oleh Portugis yang semakin membantu situasi di Ternate. Sultan Babullah, yang menggantikan Hairun, melanjutkan perjuangan melawan Portugis dan berhasil mengusir mereka dari Ternate pada tahun ke-1575. Namun, konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan juga melibatkan kesultanan. Di Tidore, Sultan Saifuddin dan Sultan Nuku berusaha melawan penjajahan Belanda, tetapi tantangan yang dihadapi sangat besar. Belanda, yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, menggunakan taktik politik yang licik untuk memecah belah kerajaan. Jadi, itulah sejarah singkat tentang Kesultanan Maluku dari awal terbentuknya hingga runtuhnya Kesultanan Maluku. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.